Damai debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas matu ita salutna. Nunga walu bulan audang rotu HKBP Sidoarjo. Parpudi tiki i peletakan batu pertama HKBP Sidoarjo, ya, masih zamannya Amang Pendeta Sibagariang. Lalu tidak terasa tiki rautuson, bah ini sudah luar biasa gerejanya ini. Saya pikir itu bangunan sebelah, bangunan ruko atau bangunan gedung serbaguna. Rupanya bangunan HKBP Sidoarjo. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan. Nih tidak saya sangka ya, sangat cepat sekali pembangunannya, tapi tetap saja pembangunan itu cepat kalau ada namanya kesatuan hati. Pun uangnya banyak, tapi kalau tidak ada kesatuan hati, jemaat parhaladonya sursar, ya. Tapi puji Tuhan ini berarti menandakan HKBP Sidoarjo, jemaat dan parhaladonya, ya juga tentu saja pelayan yang pengelolaan Nagok Tikinya itu satu hati. Puji Tuhan. Oke, kita buka bersama Trupuk Jamita di Parmingguan Sadarion. Ima sian Heber bindu 2 ayat sada 1 ayat 4. Heber bindu 2 ayat sada 1 ayat 4. Molonunga tabuka pujawan matuhamu amanginang saluhutna. Dibaheni naing mamuba gomosta maniop hata naung tabegei. Unang tung di baorhon hita. Ay gari hata na hinatahon ni aka surusuruani gari hotdo. Jalan nasa pangalosion dohot hatoison mangalap pamoloson na hombar. Tagamon maadong dapot haporusata molo tatoison haluaon nasay godangi. Pola do Tuhani makatahosa dimulanai, jala momos di pasat aka naumbegesa tuhita. Ay dohot do debata makatindakon marhite-hite aka tanda dot halongangan, dohot ragam ni pambahenan hagogoon. Nang marhite-hite tondi parbadia, na sinagihon na guru lomo ni rohana ima sahatna. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memang bukan orang yang suka bernyanyi, berbeda dengan suami saya. Ya, kalau suka lihat Amang Simanjuntak, sudah pernah khotbah di sini Amang itu? Belum ya? Sudah pernah? Sudah ya? Kalau sudah puji Tuhan. Kalau belum nanti kita bikin rosternya. Tapi bila mana sudah pernah mendengar atau mengetahui beliau, wah dia sangat suka bernyanyi, di mana-mana bernyanyi. Ya, apalagi kalau ada gitar langsung bernyanyi. Tapi saya mau mengajak Amang Inang atau jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rasa ini sangat tahu lagunya ya. Lagu Anak Koki Hamoraon Diau. Tahu lagunya? Tahu nggak lagunya? Ini iya aja tahu tidak lagunya Amang Inang? Tahu ya? Oke. Saya minta hanya satu kalimat awalnya saja, ya satu kalimat. Kalau itu titiknya di mana ya? Saya lupa titiknya di mana. Kebanyakan langsung terus aja nyanyi, nggak ada titiknya kayaknya. Oke, kita nyanyikan dulu ya sama-sama yang tahu ya. 1, 2, 3. Katanya ulang dulu, katanya tahu, tapi saling memandang. Jangan pandang saya, ya. Jangan pandang sebelahnya, nyanyikan saja ya. Yang di luar tahu lagunya? Oke. Coba yang lebih kencang mana, yang luar apa yang di dalam? Aduh, saya udah rindu sekali mendengar ini bernyanyi nih jemaat ini. Soalnya tadi lagu buku endenya kok bukan lagunya yang salah, tapi lagu apa namanya Amang Inang jemaat kok lagu nyanyinya kurang semangat. Mungkin lagu ini Anak Koki Hamoraon Diau lagunya semangat kali ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Tunggu dulu itu mah apanya doang itu. Bukan kalimat awalnya itu. Itu cuma intronya doang itu ya. Jangan lagu itu.
Ya, oke ya. Tahu kan lagi apa Mang kata pertamanya? Iya, hebat sekali. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, kata siapa nggak bisa? Masa sih? Ya, oke lanjut lagi yuk. Yang kedua. Wah, itu baru mantap. Yuk lanjut. Kenapa? Anakku. Berarti anaknya yang paling utama, suami atau istrinya enggak ya? Kasihan deh. Berarti hanya anaknya hamoraon, suami atau istrinya enggak hamoraon, ya. Orang tuanya juga enggak hamoraon, benar enggak begitu? Enggak lah ya, enggak, jangan sampai seperti itu. Nah, kita sangat mengenal lagu itu, Anakoki hamoraon dodiau. Anakku adalah yang paling berharga, paling utama. Sampai aku sendiri tidak peduli dengan diriku, kan gitu. Kalau lagunya kan, tidak peduli mau pakai perhiasan nantilah itu. Mar happy nantilah itu. Jalan-jalan nantilah itu, tapi pergi ke sana kemari, lewati lembah, lewati gunung, panas, terik apa semua. Yang penting demi anak. Anak bisa sekolah, anak bisa makan. Tapi anaknya asik, yang penting aku enak, orang tuaku bodo amat, gitu pula ya. Jangan seperti itu. Ya. Nah dalam arti kata jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengutamakan akan anak kita atau fokus perhatian kita setiap hari, setiap saat kepada anak kita, berarti anak kita itu atau keturunan kita itu berharga. Ada suami istri nih, baru nikah, masih hot-hotnya, panas-panas ya. Masih mada bulope terus kerjanya. SMS-an, udah makan belum Pak? Udah makan kok Ma, kuantar ya. Nah, kan? Aduh istriku di rumah kasihan belum makan dia, masih gitu. Lalu hamil istrinya, kan dijagain, aduh Ma udah capek kok ya Ma, aduh dipijitin diapain, wah kasih makanan sehat. Pergi ngidam istrinya, dibelikan ke sana, dibelikan, macam lah, tengah malam pun mau, subuh-subuh Pak bangun Pak, aku pengen banget ini. Lari, pergi mencari. Anaknya lahir, aduh anakku, aduh lucu banget. Lupa suaminya udah makan Pak belum. Yang penting anaknya udah makan, kan gitu. Lupa istrinya, yang penting anakku sehat. Jadi yang tadinya suami atau istrinya itu berharga, menjadi teralihkan pikiran atau perhatiannya kepada anaknya yang sangat berharga itu. Mau anaknya sejahat apapun itu, maaf kata, banyak anak-anak ya, bahkan melebihi malin kundang, saya bilang. Kalau malin kundang kan hanya tidak mengakui itu mamanya kan. Ini maaf kata, bukan hanya tidak mengakui, menghancurkan nama baiknya, bahkan membunuh orang tuanya. Jadi melebihi malin kundang itu banyak. Tapi tetap saja orang tua masih menganggap anaknya itu berharga. Sekalipun keluar dari mulutnya, anakku 4 ya, mau kau pergi ke sana kau bikin masalah masih 3 anakku lagi. Dibilang kayak gitu, tetap aja dia pasti ingat anaknya itu. Tetap saja dia menganggap anak itu berharga. Mau kayak manapun jahatnya, mau kayak manapun orang mengatakan hoax tentang anaknya, tetap dia nggak percaya. Karena anaknya itu berharga. Persoalannya apa pembahasan firman Tuhan tentang anak? Bukan. Tapi bagaimana seseorang itu terfokus perhatiannya secara penuh hanya kepada satu pribadi, yaitu anak. Nah, kalau firman Tuhan pada hari ini
mengajak kita atau mengarahkan kita, anakmu itu dari Tuhannya. Emang bisa 24 jam sama anakmu itu? Emang bisa bikin aja ini rantai-rantai seperti guguk itu dibawa kemana-mana? Kalau dia menikah, dia udah milik orang lain, sekalipun dia anakmu yang berharga. Tapi yang maksudnya adalah fokusnya itu bukan kepada anak, tapi sang pemberi kehidupan. Yang memberikan anak itu, yang memberikan pekerjaan, yang memberikan usaha, yang memberikan kesehatan kepada kita, supaya anak kita yang berharga itu bisa makan, bisa sekolah. Fokus perhatiannya kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan segala sesuatu, kehidupan bahkan keselamatan. Sebagai contoh, ya. Kalau kita pernah dapat berita hoax ataupun telepon mengatakan, Pak, aku ini di kantor polisi. Pernah begitu enggak? Ada yang pernah mendapatkan itu? Aku di kantor polisi, Pak, tolong dulu. Baru-baru ini ada yang mengalami itu, terus Amang ini mengatakan, oh baguslah kau di kantor polisi. Karena dia tahu anaknya itu suaranya bagaimana, cara dia bicara bagaimana, dan dia tidak mungkin di kantor polisi kalau bukan karena ada sebabnya. Dan enggak tipikal begitu. Jadi langsung tahu, oh iya itu enggak anak saya, penipu kau. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ada begitu banyak sekali berita-berita pengajaran yang sesat terkait dengan Tuhan ataupun firman-Nya. Saya mengatakan begini kepada para pelajar CD di AKP Surabaya ataupun sebelum-sebelumnya. Saya kasih materi pengajaran, ya. Lalu saya berikan 3 atau 5 soal. Lalu mereka jawab. Awal-awalnya mereka menjawab itu di luar materi yang saya berikan. Padahal materi yang saya berikan itu sudah dari beberapa sumber. Dari buku-buku pastinya, karena saya kan membawa tentang sejarah, memberikan materi tentang sejarah. Nah, kebetulan saya suka sejarah. Jadi saya pasti harus membuka itu buku-buku, artikel-artikel ketika saya di kampus ataupun buku-buku semua berkaitan dengan sejarah gereja ataupun sejarah kekristenan ataupun sejarah macam lah ya, Martin Luther dan sebagainya itu. Dan ketika mereka memberikan jawabannya, saya melihat ini enggak ada dalam materi yang saya berikan. Ini enggak ada. Sekalipun itu benar dan enggak mungkin dia tahu. Akhirnya saya langsung SMS. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Dari mana sumbernya kau dapatkan? Dibalas, dari Google Inang. Wah, ada berapa banyak itu. Lalu saya bilang, lain kali ambil dari materi Inang saja ya. Kenapa saya melarang? Karena kalau kita buka Google contoh Martin Luther ataupun tentang misalnya HKBP ataupun tentang sakramen. Itu pasti banyak sekali informasi-informasi yang keluar. Banyak. Dan tanpa kita sadar teknologi ini bisa mengarahkan orang kepada negatif ataupun positif kalau dia tidak cermat dan tidak teliti terhadap informasi yang ada. Kalau dia tidak belajar atau mendalaminya pasti sudah hanyut. Waduh, nggak salah Be. Banyak sekali. Dan saya sendiri pribadi bisa bikin tulisan di Google itu bisa. Bahkan orang yang sesat pun, pengajar sesat pun bisa banget bikin tulisan. Misalnya HKBP itu begini. Oh bisa. Bisa banget. Siapapun bisa bikin itu. Apalagi tentang firman Tuhan. Oh
orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Oh, bisa banget. 3 Tuhan. Bahkan yang mati pun disembah. Bisa banget. Karena itu, kalau tidak kita teliti dan cermati, kita tidak menganggap firman Tuhan ataupun Tuhan itu sebagai yang berharga, makanya kita bisa terbawa arus. Dan inilah yang terjadi pada zaman firman Tuhan yang kita baca ini. Banyak sekali pengajar sesat, banyak sekali hoax-hoax tentang anak kita, keluarga kita, banyak. Misalnya lagi, mana panitia pesta gotilon? Mana amang itu? Tadi amang itu ya. Oke, lagi di luar mungkin dia. Ya. Nanti mau pesta gotilon gini. Gak usah pesta gotilon, pengen pembangunan ini aja. Dimakan itu uangnya, emang amang itu begitu ya, emang itu anaknya pun begitu. Banyak sekali. Datang istrinya, edang songoni, utanda doa mataku, utanda doa keluargaku, edang songoni. Untuk sahabat-sahabat, edang songoni mana? Kenapa? Karena dia menganggap keluarganya itu, suaminya itu, istrinya itu berharga dan dia mengenal dengan baik. Jadi ketika orang-orang ngomong hoax, dia gak percaya. Gak terbawa arus. Gak ngomong, Pak, tohodo, nggak korupsi ho. Hepeng ni huriai. Hepeng ni pembangunan nih. Saya dia di korupsi ho. Gak mudah. Karena berharga, karena fokus perhatiannya, pun dengan setiap kita, bagaimana kita melihat akan Tuhan itu sebagai pribadi yang berharga. Kenapa kita harus melihat sebagai pribadi yang berharga? Karena Dia telah memberikan keselamatan yang besar kepada kita. Saya mau bertanya kepada kita sekalian, siapa di sini yang sudah siap untuk mati? Ada? Sudah siap untuk mati ada? Ada? Adakah? Saya rasa nggak ada. Nggak ada orang yang bukan nggak ada, mungkin sedikit orang mengatakan, saya siap untuk mati nang, karena dengan mati saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secepatnya. Saya rasa sedikit orang berani mengatakan begitu. Tapi kenapa orang tidak siap? Satu, mungkin karena masih ada yang dipikirkannya, keluarganya, anak-anaknya. Kedua, takut. Kalau aku nanti mati, aku akan kemana ya? Surga apa neraka ya? Sekalipun Tuhan memberikan janji keselamatan, bukan berarti manusia jadi seenaknya mengabaikan keselamatan itu. Gak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Kehidupan kita ini, makan, minum, cari uang dan semuanya, itu gak seberapa dibandingkan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena dengan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita jadi kenal Tuhan. Kita jadi hidup dengan penuh kasih, takut akan Tuhan. Kita tidak akan mau untuk melenceng sana, melenceng sini. Dan merasa takut untuk melakukan dosa. Ketika ada uang di depan mata kita, 100 juta untuk keperluan gereja, tapi tiba-tiba keluarga memiliki hutang 180 juta. Kalau dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan dan merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak akan berani menjamah itu sekalipun dia punya hutang 80 juta. Keselamatan yang Tuhan berikan itu berharga melebihi anak, suami, istri, napas kehidupan, uang, apapun itu bentuknya melebihi itu. Karena itulah banyak para pengajar sesat yang dipakai oleh si iblis dalam tanda kutip. Yang menginginkan kita supaya kita itu tidak percaya ataupun mengabaikan keselamatan dari Tuhan. Menganggap Tuhan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan sebagainya. Tadi ada pengumuman dari Ketua Pesta Gotilon terkait Pesta Gotilon tanggal 14 November. Ini sebentar lagi ya. Bukan
setengah tahun ataupun 4 bulan lagi. Kita masuk bulan 10 sekarang, berarti bulan depan. Berapa minggu lagi lah itu? Ada sebulan berarti ya. Orang berpikir, ini kalau HKBP itu benar ya, kayak yang dibilang orang, kalau bunyi loncengnya bukan lonceng teng enggak. Loncengnya apa? HKBP biasanya terkenal. Tahu enggak Mang Inang? Ada yang tahu enggak? Pernah dengar enggak? Peng 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 ngepeng 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 holan hepeng terus dikit-dikit hepeng dang saya dope iuran bulanan romuse pembangunan romuse pesta gotilan romuse romuse sampai sintuanya ketakutan ya, kalau ke rumah jemaat padahal mau ngasih tahu bahwa mau datang ya, sekadar menjenguk ataupun bersilaturahmi, tapi langsung yang di dalam rumah, Amang Sintu Amanurung, masuk ke dalam rumah. Loh, kenapa? Pasti minta duit itu. Dibawanya buku. Aduh, apalagi nih pengeluaran apalagi? Wes tuh nggak pengeluaran terus pengeluaran. Ini apalagi nih kan? Ada 2 janji iman. Silua, tadi sudah diberitahukan oleh ketuanya, ya, janji iman itu apa, silua itu apa. Ada pernah menanyakan begitu pada saya. Janji iman, Inang kita kayak orang Pentakosta aja ada janji imannya. Bukan itu maksudnya. Ya. Esensi dari pesta Gotilon adalah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur yang bukan berarti persembahan syukur ulang tahun, persembahan syukur sembuh dari sakit, bukan itu. Persembahan syukur dari Tuhan di mana Tuhan telah memberkati kita, menyelamatkan kita, menjagai kita, melindungi kita selama 1 tahun itu kan setiap tahun, bukan tiap bulan pesta Gotilon kan. Janji iman itu biasanya diberikan atau gak usahlah tunggu diberitahukan oleh para halado. Tapi kalau saya pribadi dari mulai awal Januari saya sudah menyisihkan bagian untuk Tuhan. Saya kembalikan. Ini saya berjanji Tuhan. Saya akan memberikan untuk Huria tanpa gereja menuntut itu atau meminta itu dari saya. Milik Tuhan selama 1 tahun. Persembahan syukur. Sekalipun saya belum tahu nominalnya berapa. Kan janji iman, berjanji kita mengimani. Saya akan memberikan Tuhan. 1 tahun ini saya akan berjanji memberikan kepada Tuhan sebagai bagian milik Tuhan. Saya sisihkan itu sekian. 0,000,000, nggak tahu nolnya berapa. Sekalipun di tangan saya baru 100.000 misalnya. Ataupun 500.000. Tapi kan masih ada 11 bulan lagi. Dan saya doakan itu, Tuhan saya mau memberikan buat gereja HKBP Surabaya, karena saya di Surabaya. Sekian. Karena Engkau telah memberikan banyak berkat, memberikan keselamatan, perlindungan. Dan saya mengupayakan supaya itu terlaksana, tapi berkatilah Tuhan. Berkatilah apa yang saya harapkan untuk saya berikan ke gereja ini. Itu janji iman. Kalau silua adalah hasil panen, hasil usaha, hasil pekerjaan, hasil uang jajan. Yang didapatkan entah itu setiap bulan ataupun setiap berapa minggu yang kau dapatkan. Berikan dari mulai bulan Januari. Itu sudah ada kelihatan jelas rupiahnya berapa.
Inang aku setiap minggunya dapat, setiap 2 minggu dapat, ya sisihkan. Hasil panenmu sisihkan. Berikan nanti di waktu pesta Gotilon. Setiap tahun kan ada pesta Gotilon, itu silua. Jadi kalau ada orang ngasih silua 100.000, udah geleng-geleng kepala saya. Berarti 100.000 lah, 100.000 bagi 12 berapa lah itu? Sebulan berapa? Berapa Mang Inang sebulan 100.000? Hah? Berapa? Hah? 100.000 berapa? Hah? Enggak nyampe 10.000 kan? Enggak nyampe. Berarti segitulah hasil panenmu. Aminkanlah segitu hasil panenmu. Kan gitu. Jadi kalau ada orang ngasih siluanya 100.000, kan ada amplop ya? Amplop silua 100.000. Berarti kalian, kita bukan kalian, saya pun mengaminkan segitulah nanti tahun depan 2022, 100.000 lah tahun 2022 hasil panenku. Nah, itu. Kalau di kampung kan banyak bawaannya ya. Berapa karung itu? Berapa ini banyak? Syukur kepada Tuhan. Ataupun hasil panen di bulan itu. Atau berapa bulan itu. Berikan kepada Tuhan yang menjadi milik Tuhan. Kenapa? Karena dia berharga. Dia layak untuk menerimanya. Seperti anak kita tadi. Kenapa kita begitu mau? Capek, sampai berhutang, sampai kesana kemari. Gak mau pakai perhiasan, gak mau happy-happy, gak mau apa. Hanya demi anak, maaf kata. Yang mending nanti tahu ucapin terima kasih. Belum tentu. Yang mending nanti bisa membahagiakan orang tuanya, sudah lansia belum tentu. Tapi kenapa orang tua tetap mau bersikeras untuk anaknya? Karena berharga. Merasa anakku layak mendapatkan yang terbaik. Dariku ataupun dari mataku. Itu seorang ibu. Anakku layak mendapatkan pendidikan yang baik melebihi aku. Aku sudah manajer, berarti anakku harus bisa menjadi direktur. Aku tamatan SMA, anakku harus S1, S2. Dia layak mendapatkannya kebahagiaan. Anak kita saja kita anggap layak mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kemudahan, mendapatkan semua yang terbaik yang dari kita. Masa Tuhan yang memberikan anak kita itu tidak kita berikan layak yang terbaik? Kalau saya sih, saya bukannya bilang matre atau tadi ya. Kalau saya liatin ada dari dulu kalau gereja-gereja bikin pesta Gotilon, saya langsung gini kan amplopnya. Tipis, tebal, itu teh. Jadi kalaupun itu nantinya untuk operasional gereja, ya yowes. Tapi esensinya yang paling utama. Mau itu dipakai operasional gereja kek, mau itu dipakai untuk apa kek, esensinya persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, itu pesta Gotilon. Apapun itu. Karena itulah bagaimana kita memfokuskan hidup kita itu. Kepada siapa? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah sangat besar sekali. Bayangkan di dalam pandemi bisa membangun gereja sebesar itu. Tadi di konsistori saya datang langsung urusan mengenai kursi-kursi, ya, kursi dari kayu jati Jepara, mimbar, wow luar biasa. Dari mana uangnya? Dari jemaat sama donatur. Terus siapa yang ngasih itu? Siapa yang gerakin itu kalau bukan Tuhan? Siapa yang menggerakkan pribadi-pribadi yang memberikan berapa ratus juta sekaligus? Siapa yang menggerakkan diri kita untuk memberikan itu? Kalau bukan Tuhan. Tuhan telah memberikan begitu banyak, terlebih keselamatan yang besar kepada kita. Karena itulah bagaimana kita memfokuskan hidup kita supaya kita tidak terombang-ambing. Salah satunya selain dari pengajaran sesat, dari omongan-omongan yang tidak enak tadi, ya, adalah bagaimana kita juga tidak
mengikuti arus terlebih dalam COVID ini. Kalau kata orang, masa COVID mulai berkurang pengeluaran karena nggak pergi lagi butuh transport. Tapi malah jadi banyak pengeluaran. Saya juga bingung kok jadi lebih banyak pengeluaran ya, padahal nggak kemana-mananya. Banyak pengeluaran, lebih banyak pengeluaran. Beli paket internet. Padahal nggak jelas ininya. Banyak pengeluaran. 100.000 cuma berapa giga. Berarti udah lebih, sama aja dengan transportnya keluar. Tapi bisa membangun. Ini bukan karena uang yang sudah ada, Inang, dari kemarin-kemarin itu dikumpulkan, bukan itu. Tapi Tuhan memberikan kesadaran kepada kita sudah diselamatkan. Ingatlah kepada Tuhan. Meskipun dalam COVID sekalipun, Tuhan tetap memberkati, menyelamatkan kita. Aku nggak tahu, mana tahu aku kena PHK nanti, mana tahu kena ini aku. Peganglah terus. Nanti semakin banyak pengeluaran. Tapi ketika kita mengeluarkannya buat Tuhan, kita doakan tuh, kita aminkan tuh, Tuhan kau memberikan begitu banyak kepadaku. Terlebih keselamatan yang aku tidak bisa cari sendiri atau dapatkan sendiri keselamatan itu. Dan ini sebagai ungkapan syukurku. Aku percaya aku pasti bisa makan. Aku percaya anakku pasti bisa sekolah. Aku percaya kau gak akan buat aku berhutang. Karena aku memberikan ini buat Tuhan, kau tidak akan biarkan aku berhutang. Kalau Tuhan saja mengambil segala hutang-hutang kita, hutang dosa kita, masa hutang materi Tuhan tidak mau tanggung? Hutang dosa kita tuh banyak banget. Gak bisa itu ditebus oleh siapapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Tuhan saja membayar hutang dosa kita. Masa Tuhan gak mau membayar akan hutang-hutang kita demi untuk Tuhan? Tuhan, aku memberi buat Tuhan, tapi ini sebenarnya Tuhan untuk anakku. Tapi kalaupun aku harus menyisihkan ini yang dari untuk anakku ini Tuhan, aku percaya Tuhan akan membantuku untuk tidak berhutang. Tapi seringkali manusia memikirkan, aduh nanti aku hitung-hitungan, akhirnya tidak bisa Tuhan berkati karena kita sudah hitung-hitungan duluan. Jadi keselamatan yang Tuhan sudah kasih itu besar sekali. Bagaimana sekali lagi kita memfokuskan perhatian kita, tidak mengabaikan akan Tuhan dan keselamatannya, supaya kita tidak mudah tergerus oleh arus, oleh keinginan, oleh kenikmatan, oleh ajaran yang sesat, oleh hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keselamatan yang luar biasa kepada kami. Kami tidak mampu menebus diri kami dari dosa. Tapi Tuhan mau melakukannya untuk kami. Engkau mau menderita dan mati untuk kami supaya kami selamat. Bukan hanya selamat di dunia ini tapi juga mendapatkan keselamatan sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal dari-Mu. Dan semua itu Tuhan, Engkau juga berikan kehidupan yang baik kepada kami. Kesehatan, pekerjaan atau usaha, keluarga, bahkan gereja yang bisa terbangun dengan perlahan-lahan. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Kami tidak mampu untuk membalas semua kebaikan-Mu. Tapi kami hanya mampu untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Tanpa hitung-hitungan, tanpa berpikir berapa yang harus kami keluarkan. Tapi Engkaulah yang menggerakkan hati kami untuk kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Entah itu melalui sanak saudara kami, entah itu kepada gerejamu ini Tuhan, kami berikan kepadamu. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak mengabaikan segala keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dengan kami tetap hidup baik, hidup benar,
di hadapan-Mu dan bagi sama kami. Menjadi contoh, menjadi berkat kepada setiap orang. Terlebih, senantiasalah Engkau menambahkan iman kepada kami. Hikmat kebijaksanaan kepada kami. Dalam kami melangkah menjalani hidup ini. Juga para haladomu Tuhan, hamba-hambamu yang melayani, inang pendeta kami. Semua partohonan maupun non-partohonan yang melayani di HKBP Sidoarjo ini. Kiranya Engkau memberkati, memberikan sehati sepikir dalam melayani Engkau, pun setiap kami umat-Mu Tuhan, sehati sepikir dalam melayani Engkau, sehingga HKBP Sidoarjo ini semakin besar namanya, bukan karena orang-orangnya yang baik atau penuh kasih, tapi karena Kristus hidup di dalam ataupun di tengah-tengah gereja HKBP Sidoarjo ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu, Engkau melihat bagaimana pergumulan dari gerejamu ini terkait dengan pembangunan gereja ataupun pesta Gotilon yang akan dilaksanakan bulan November yang akan datang. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap prosesnya Tuhan. Terlebih dalam pencarian dana untuk gerejamu, kiranya Tuhan sendiri yang menyiapkan kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dengan memberkati usaha kami, dengan memberkati apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami ya Tuhan. Pun untuk setiap donatur, kiranya Tuhan sendiri yang menggerakkan akan hati mereka untuk mau berpartisipasi dalam pembangunan gerejamu ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah mereka yang telah membantu HKBP Sidoarjo dalam pembangunan gereja ataupun dalam pelayanan gerejamu ini Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu yang telah kami terima, biarlah itu bukan sekedar kami mendengar saja Tuhan, tapi kami mengerti, kami hayati, kami maknai dalam kehidupan kami, dan kami melangkah dengan yakin dan pasti bahwa keselamatan dari Tuhan yang begitu besar itu sudah cukup untuk kami memperoleh kehidupan yang baik, dan biarlah kami persembahkan diri kami seutuhnya hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin.